Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita sudah sampai di halaman 24. Nanti sekitar 10 menit, mungkin sekitar 4 atau 5 halaman begitu. Kita mulai. Ketika bukti dimaknai sebagai fakta, maka ia memiliki dua unsur penting, yaitu adanya sesuatu yang benar, true, dan ada sesuatu yang nyata, real. Oleh karena itu, agar diakui sebagai fakta, maka bukti membutuhkan proses yang disebut pembuktian. Walaupun tak bisa dipungkiri, ada kalanya di masyarakat terjadi peristiwa yang terbukti dengan sendirinya. Istilah terbukti dengan sendirinya tidak boleh dimaknai sebagai istilah yang menafikan atau meniadakan proses, melainkan harus dipahami sebagai istilah yang justru ingin mendorong dilakukannya proses pembuktian secara sistematis, efektif, dan efisien, sehingga orang lain memahaminya sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Orang lain memahaminya sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya karena mereka tidak mampu melihat proses yang ada. Hal ini disebabkan proses tersebut berlangsung sangat alami, natural, sehingga hasil yang diperoleh nampak sebagai sesuatu yang wajar terjadi. Contoh, seorang muslim yang berjuang mencapai sukses dalam bisnisnya dengan melakukan berbagai upaya secara sistematis, efektif, dan efisien, maka lambat laun akan sukses. Uniknya, ketika ia telah mencapai sukses, maka orang lain memahaminya sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Pemahaman ini muncul karena orang lain tidak mampu melihat proses yang ada, sebab muslim yang bisnisnya sukses tersebut menjalani proses kehidupannya dengan sangat alami. Orang lain tidak mengetahui bahwa ketika gagal, pengusaha muslim tersebut bangkit kembali untuk memperbaiki kinerja bisnisnya. Sampai suatu saat, pengusaha muslim tersebut berhasil bangkit dan akhirnya sukses dalam bisnis yang ditekuninya. Saat itulah segala sesuatu yang dilakukannya bagi orang lain akan nampak sebagai sesuatu yang wajar. Dengan kondisi demikian, di mata banyak orang atau orang lain, kesuksesannya akan dipahami sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Dengan demikian, sesuatu akan disebut terbukti dengan sendirinya bila memiliki unsur keniscayaan dalam pembuktiannya. Unsur ini, keniscayaan, muncul sebagai konsekuensi logis atas berbagai upaya yang dirancang dan dilaksanakan oleh orang tersebut. Hanya saja perlu diketahui bahwa keniscayaan barulah muncul bila upaya dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien. Bagi seorang muslim, tidak masalah bila kinerjanya disebut oleh orang lain dengan istilah terbukti dengan sendirinya, karena yang terpenting baginya adalah upaya sehebat-hebatnya yang harus ia lakukan secara sistematis, efektif, dan efisien. Upaya itu ia laksanakan dalam koridor nilai-nilai Islam sebagai rasa syukur atas anugerah sumber daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian ia gunakan sebagai bagian dari baktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur seorang muslim atas segenap sumber daya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya perlu ia ekspresikan dengan sebaik-baiknya melalui cara-cara terbaik yang mampu ia lakukan. Sebagaimana diketahui, ekspresi atau expression adalah pemikiran, sikap, dan tindakan serta perilaku yang diperlihatkan seorang muslim kepada orang lain sesuai dengan kepentingan yang sedang diperjuangkannya. Ketika seorang muslim sedang memperjuangkan distribusi kebajikan, maka ekspresinya akan memperlihatkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang relevan dengan perjuangannya. Ekspresi tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara, pertama, memanfaatkan kata-kata. Ia dapat memilih kata-kata yang tepat agar orang lain dapat mengenali pemikiran dan sikapnya atas sesuatu. Untuk itu, ia sangat membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Kedua, memanfaatkan wajah. Ia dapat memperlihatkan wajah tertentu untuk pemikiran atau sikap tertentu. Ia memperlihatkan wajah gembira bila ia setuju pada suatu kondisi tertentu. Ia juga dapat mengerutkan keningnya
untuk memperlihatkan ekspresi penolakan atau keterkejutan atas suatu kondisi, atau ia memperlihatkan senyum hambar ketika ia bingung atau ragu-ragu atas suatu kondisi tertentu. Ketiga, memanfaatkan gestur, yaitu suatu gerakan tangan, badan, atau kepala yang diperlihatkan oleh seseorang untuk menunjukkan pemikiran dan sikapnya atas suatu kondisi tertentu. Ia dapat menggelengkan kepala sebagai tanda ia tidak setuju atas suatu kondisi, atau ia membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan atau pemikiran atau sikap orang yang dihadapinya. Saya ulangi, ia dapat menggelengkan kepala sebagai tanda ia tidak setuju atas suatu kondisi, atau ia membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan atas pemikiran atau sikap orang yang dihadapannya. Khusus mengenai gestur, diketahui bahwa gestur juga dapat dilakukan oleh seorang muslim dengan memperlihatkan tindakan tertentu. Hal ini ia lakukan untuk memberitahukan pemikiran dan sikapnya kepada orang lain atas suatu kondisi tertentu. Misalnya, ia menyingkirkan meja dan kursi yang berada di tengah ruangan sebagai tanda bahwa ia tidak setuju atas peletakan kursi di tengah ruangan. Saat mengekspresikan diri dan kepentingannya, seorang muslim hendaknya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan ekspresi. Untuk konteks ini, maka ekspresi hanya dilakukan kepada orang-orang tertentu yang dapat dipercaya, berwenang, atau berkompeten atas suatu masalah. Caranya dengan memberikan informasi yang mengejutkan atau sangat rahasia tersebut. Cara lainnya adalah dengan mengizinkan data tertentu dilihat oleh orang yang dapat dipercaya, berwenang, atau yang berkompeten. Ekspresi atas hal-hal yang bersifat rahasia dilakukan dengan terlebih dahulu membuka tabir informasi atas suatu kondisi atau situasi tertentu. Dengan upaya ini maka ia akan dapat membuka atau mengetahui sesuatu yang sesungguhnya bersifat rahasia atau tersembunyi. Setelah itu, barulah informasi ini diberikan kepada orang yang dapat dipercaya, berwenang, atau berkompeten. Selain itu, seorang muslim hendaknya juga mengetahui bahwa ada sesuatu yang boleh jadi belum diminati orang lain yang berkaitan dengan ekspresi. Untuk mengekspresikan diri atas sesuatu hal yang belum diminati oleh orang lain, maka terlebih dahulu harus ditumbuhkan minat tersebut. Caranya dengan memperlihatkan bahwa sesuatu yang perlu diminati itu adalah sesuatu yang penting, perlu dilakukan, atau membutuhkan perhatian khusus. Misal adanya minat baca yang tinggi yang perlu diekspresikan oleh seorang muslim dengan cara-cara yang persuasif. Ikhtiar seorang muslim agar orang lain berminat atas sesuatu yang baik, misal membaca atau melakukan distribusi kebajikan, sesungguhnya merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai menolong. Sebagaimana diketahui, menolong dapat dilakukan terhadap diri sendiri, menolong diri sendiri, serta dilakukan pada orang lain, menolong orang lain. Secara terminologis, menolong dimaknai sebagai tindakan untuk membuat sesuatu menjadi mudah bagi seseorang, diri sendiri dan orang lain, atau membuat seseorang menjadi mudah dalam melakukan sesuatu. Khusus mengenai menolong diri sendiri atau self-help dapat dimaknai sebagai tindakan untuk membuat sesuatu menjadi mudah bagi diri sendiri atau membuat diri sendiri menjadi mudah dalam melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa menolong diri sendiri bukanlah konsep yang asosial, melainkan sebuah konsep yang sangat menghormati konteks sosial. Ketika seorang muslim sedang berupaya menolong dirinya sendiri, maka ia memerlukan orang lain sebagai mitra. Orang lain yang berperan sebagai mitra tersebut berguna untuk, pertama, pendorong diterimanya sesuatu, karena relevan dengan interaksi sosial yang sedang dibangun oleh seorang muslim yang sedang menolong dirinya sendiri dengan mitranya. Kedua, pendorong diterimanya sesuatu, karena meskipun dalam pelaksanaannya berakibat tidak menyenangkan bagi diri sendiri, namun ternyata bermanfaat bagi mitranya. Ketiga, pendorong diterimanya sesuatu karena memberi peluang menguntungkan bagi diri sendiri dan mitra yang bersedia bergabung dengannya. Keempat, pendorong dilakukannya sesuatu karena sesuatu itu dipahami sebagai sesuatu yang perlu, penting, berguna, bermanfaat, dan membahagiakan diri sendiri dan mitranya. Kelima,
pendorong dilakukannya sesuatu karena sesuatu itu dipahami sebagai suatu situasi dan kondisi yang memaksa diri untuk melakukan sesuatu demi kepentingan diri sendiri dan mitranya. Keenam, pendorong dilakukannya sesuatu karena sesuatu itu dipahami sebagai bagian dari suatu proses yang sedang diperjuangkan oleh diri sendiri dan mitranya, sehingga sesuatu itu perlu dilakukan. Relevan dengan upaya menolong diri sendiri dan orang lain diketahui bahwa pertama, sesuatu akan diterima oleh diri sendiri dengan orang lain bila isi atau konten dan kaitannya dengan hal lain atau konteks disetujui oleh diri sendiri dan orang lain. Kedua, kebenaran konten dan konteksnya dipahami oleh diri sendiri dan orang lain meskipun pelaksanaannya berakibat tidak menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain. Tiga, situasi dan kondisi yang tercipta akibat manajemen konten dan konteks yang dilakukan diri sendiri dan orang lain mampu membuka peluang yang menguntungkan. Kemudian, sesuatu akan dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain bila sesuatu itu perlu, penting, berguna, bermanfaat, dan membahagiakan bagi diri sendiri dan orang lain. Kedua, ada situasi dan kondisi yang memaksa diri sendiri dan orang lain untuk melakukannya demi pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, sesuatu itu dipahami sebagai bagian dari suatu proses yang sedang diperjuangkan oleh diri sendiri dan orang lain sehingga perlu dilakukan. Dalam koridor nilai-nilai Islam, sesuatu akan diterima dan akan dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain bila berdasarkan perspektif Al-Quran dan Al-Hadis dinyatakan bermanfaat bagi umat manusia. Agar seorang muslim dapat memiliki arah yang tepat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, maka ia perlu menetapkan visi dan misi hidupnya di dunia ini dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi seorang muslim, visi hidupnya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan misi hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungannya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita yang ke-6. Kita sudah sampai di halaman 29. Besok pada pertemuan yang ke-7 kita akan mulai dari halaman 30. Saya pikir demikian. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.